Terus gimana pelaksanaan pilkadanya? Bagaimana Kan kita gitu. bisa menikmati pesta tanpa itu. sebuah keramaian? Tanpa sebuah keramaian. Nah, Harus ini pinter-pinter ya. Harus pinter-pinter. Siapanya yang pinter? Ya kandidatnya. Ya peserta pestanya, Pak. Kandidatnya. Peserta kemudian pestanya. Termasuk Ya. ya pelaksana pesta. Event organizer-nya Oh, iya. juga harus jago. Halo semua, kita ketemu lagi di Besiru Podcast. Bincang Bebas Inspiratif dan seru. Jadi bincang-bincang, bebas. Mau ngomong apa aja bebas. Ngomong apa aja bebas gitu. Dan seru. seru pasti. Dan mudah-mudahan bisa Menginspirasi. Jadi kali ini kita mau ngomong apa? Ada hal yang menarik, kita sekarang sedang mempersiapkan pilkada ya di beberapa kota. Di beberapa kabupaten beberapa kota-kabupaten. Iya. Nah, yang menarik di Kota Mataram. Pastinya kan pilkada kan ini, Pak. Sebuah pesta rakyat. Saya bilang gitu, pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Yang namanya pesta kan pasti Rame. keramaian, identik dengan keramaian. Tapi kita sedang berada di tengah pandemi yang Harus tidak ada keramaian. tidak boleh ada keramaian. Nah, itu problemnya. Iya. Ya kan? Jadi kira-kira terus gimana pelaksanaan pilkadanya? Bagaimana Kan kita gitu. bisa menikmati pesta tanpa itu. sebuah keramaian? Tanpa sebuah keramaian. Harus ini pinter-pinter ya. Harus pinter-pinter. Siapanya yang pinter? Ya kandidatnya. Ya peserta pestanya, Pak. Kandidatnya. Peserta kemudian pestanya. Termasuk Ya. ya pelaksana pesta. Event organizer-nya iya. juga harus jago. Harus pinter, IO-nya. Jadi Oke. kita sudah lihat misalnya di awal ketika pendaftaran kemarin. Iya. Tanggal berapa kemarin pendaftaran itu ya? Tanggal 9 kalau nggak salah ya. 6 sampai tanggal 9 ya. Ya, tanggal 9 itu kan Waduh. rame itu sampai lebih 1.000 orang itu yang mengiringi kandidat. Masing-masing kandidat dengan untuk warna, mendaftar. dengan cara sendiri masing-masing ya. Mendaftar gitu. Benar-benar pesta yang masih dengan keramaian gitu ya. Yang Padahal pasti sudah di tengah iya. pandemi. tidak melaksanakan protokol pencegahan Sulit COVID. pasti. Iya. Sulit. Karena Kalau sudah memang masa seperti saya itu. melihatnya ketika di pendaftaran itu, kan itu titik awal ya orang mulai untuk kemudian berkontestasi di pilkada, sekaligus itu jadi ajang unjuk kekuatan. Ya. Ada euforia, Show up, ya. euforia antara yang didukung dengan yang mendukung. mendukung. Wah Oh, itu itu. macam-macam. Jadi pengen menunjukkan juga mungkin Oh, kan. iya. Ini pendukungnya banyak. misalnya, Betul. kan. Jadi, Nah itu memang ya itu masalahnya. dan itu jadi headline, jadi masalah itu di berita di mana-mana Oh, itu. iya. Sampai mulai di sosial media juga orang banyak mempersoalkan soal itu gitu loh. Kok dibiarkan ya gitu? Karena takutnya nanti ini jadi presiden. Kemudian yang lebih agak riskan lagi nih, ada anggapan ini muncul lagi nih nanti klaster. Klaster baru. Klaster pilkada. Pilkada. Jadi Iya. padahal selama ini bukan selama ini, beberapa hari kemarin ini kayaknya di Mataram beritanya kan sepi kan, tidak Sepi. ada penambahan jumlah Iya, yang terinfeksi gitu kan. Ya, hanya kemarin rilisnya hanya 1 orang, 2 orang kalau tidak salah. Iya, yang iya. itu gitu loh. Untung aja tidak seperti di kabupaten lain yang kandidat bupati positif. Apa benar-benar mudah-mudahan ya, Iya. benar-benar pemeriksaannya tidak menghasilkan yang negatif, tapi infonya gitu, ada juga. Oh, gitu ya. Cuman di lab 1 bilang positif, di lab lain yang dibilang negatif. Jadi yang dipakai tergantung kepentingan. Iya, gitu kan. Ini coronanya yang sudah diatasi atau publikasinya yang diatasi, Pak? Ya publikasi yang diatasi. Ya kan, ketika tidak ada penambahan jumlah kasus, apakah memang kasus barunya tidak ada atau tidak dipublish? Kan seperti itu pertanyaannya. Diatur lah itu supaya hijau gitu. Oh, hijau diatur royo ya. Aduh. Ada kepentingan apa, Pak, untuk itu bisa itu diatur? Banyak hal kalau menurut saya. Yang pasti gini, meletus balon hijau loh. Itu juga meletus balon. Jadi kita bersaing untuk memperebutkan status warna jadinya, Pak ya. Ya. Kelihatannya begitu. Ya. Karena Tapi
Tapi kita tidak mau bicara soal itu, kita mau Iya, bicara bicara pilkadanya. pilkadanya. Cara Oke. pilkadanya. Pilkadanya, Oke. gitu. Kita move on sejenak Pak Ya, dari kita- permasalahan iya. penyakit. Ah. Nah, kita ke permasalahan yang baru. Nah, tantangannya kan sekarang begini teman-teman. Pesta yang tadi harus pesta itu tentunya Identik dengan keramaian. keramaian. Kemudian sekarang pesta tapi tidak rame. Nah, gimana caranya ini? Ini tantangan ini sendiri untuk peserta pilkada. ini. Gimana caranya pestanya tidak ramai tapi tetap asik? Itu dia. Nah, kira-kira kalau melihat teman-teman lihat gimana? Sudah ada enggak gitu loh. Ada enggak si kandidat ini sedang melakukan itu enggak? Ada yang hal-hal yang menarik enggak dalam Mungkin kalau yang paling sederhana lah ya, paling gampang tentu memanfaatkan media ya, media termasuk internet gitu kan untuk bagaimana mensosialisasikan kandidat beserta Betul. visi misinya gitu kan. Iya. Nah, saya sih di Facebook saya sudah banyak itu permintaan pertemanan itu dari tim ini, Tim sesnya, Pak, mana ya? gitu kan. Oh. Belum ada yang saya approve tapi. Jadi saya belum melihat dia mau Iya, kampanye iya, kayak apa, iya, mau ngomong iya. apa itu belum saya lihat karena belum saya approve. Iya. Gitu, belum menarik gitu. Karena ini juga Pak, isu pandemi ini kan jadi bahan yang bagus juga sebenarnya untuk pasangan calon Pak. Ya. Visinya dia terhadap kesehatan Kondisi masyarakat. hari ini. Iya betul, Iya, kondisi hari ini. Sehingga kemarin pada saat awal-awal kampanye kan banyak yang memanfaatkan pandemi ini jadi konten kampanyenya gitu. Jadi Bagi-bagi Bagi-bagi masker, bagi-bagi masker Gitu gitu. Sosialisasi tentang pencegahan penularan COVID. Ya, jadi ada poster untuk pencegahan COVID, ada poster paslon juga kan gitu. Bahkan foto-fotonya Pak, foto-foto di Bali pakai masker semua Pak. Iya. Iya. Tapi jangan-jangan nanti jadi juga itu jadi pemilih jadi Bingung. Bingung. nggak pasti wajahnya setengah ketutup masker. Di surat suara kok beda yang Kok beda? kemarin. Yang kemarin di Bali pakai masker. Ya, jadi memang agak dilematis ya di pilkada di tengah pandemi ini, termasuk Perludem, kemudian siapa lagi itu yang mengusulkan supaya dibatalkan kan? Jadi ditunda. Tunda sekalian tahun Ditunda depan sudah sekalian pasti lah. kondisinya gitu. Iya, Iya, karena iya. ini kan kalau lihat dari aspek pandemi, kita lagi puncak-puncak ini gitu loh ya. Jangan kekhawatiran untuk terjadi klaster baru ini benar-benar terjadi gitu loh ya. Nah, pandemi ini kan Pak membatasi kegiatan ekonomi. Sedangkan kita sama-sama tahu ketika ada Pilkada, ada. itu ada peredaran uang Oh, kan, entah iya, dari vendor, misalnya event organizernya, gitu percetakan ya kan, ada banyak perputaran uang di situ yang terjadi gitu. Ketika ini dibatasi dengan aturan-aturan pencegahan COVID, otomatis juga ininya Pak, perputaran uang yang diharapkan tidak seperti yang pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Atau tadi itu butuh kreativitas. Ya, Betul, kalau betul. saya Kreativitas. kalau saya lihat memang kandidat harus punya kreativitas. Kreativitas. Karena gini, saya lihat gini ya teman-teman, saya berapa kali berinteraksi sebenarnya dengan tim-tim ya. Tim kandidat. Tidak diminta pertemanan, tapi diminta untuk mendukung. Tapi belum lah. Kita lihat dulu mendukung ke salah satu kandidat, ya kita lihat dulu gitu loh ya. Seperti apa. Nah ternyata silaturahim dan sosialisasi door to door itu tetap dilakukan. Nah, Masih itu. sangat efektif ya. Menurut mereka gitu. Menurut Iya, tim, iya. Karena itu menurut lebih kandidat efektif. gitu. Gitu. Karena bisa langsung menyentuh personal Iya, Pak. cuman nah itu tadi mudah-mudahan kemudian dalam prosesnya itu tidak atau tidak mengabaikan protokol kesehatan. Tapi saya dengar peraturan KPU pokoknya kalau besok sudah ditetapkan resmi itu enggak boleh ada tatap muka, enggak boleh ada Oh, acara iya. tatap muka. Boleh ada acara tatap muka, tapi Dibatasi. dia dibatasi 100 orang Oh. untuk kegiatan kampanye di gedung. Saya lupa antara 50 atau 100 orang dibatasi dan kursi-kursinya itu diatur jaraknya minimal 1 meter gitu. Jadi tidak di lapangan lagi seperti biasanya ya, kalau itu pastilah. pemilu-pemilu Ya, sebelumnya begitu. Nah, sementara sisi lain ini kan oke lah kalau itu aturannya boleh. Satu sisi dia boleh kampanye door to door dengan pembatasan. Tapi di sisi lain ada aturan juga loh ya. Pemerintah daerah Perda. Ya. Ya, itu yang mengatur
harus sekarang implementasinya raja Raja masker dan segala macam. Kira-kira gitu loh ya. Satgas akan masuk enggak ya? Tegas enggak terhadap itu gitu loh. Hah? Mudah-mudahan bisa tegas ya. Karena kan pilkada ini kan sensitif. Sensitif itu kan. Gitu. Apalagi kalau kandidatnya punya kedekatan ya secara hubungan Emosional. gitu. Waduh. Iya, artinya ketika mau menerapkan aturan pun harus adil. Jadi jangan sampai nanti yang non petahana itu merasa wah mentang-mentang kita kandidat baru terus sangat tegas gitu. Sedangkan yang petahana dibiarkan saja. Maksudnya artinya adil dan juga para peserta paham bahwa memang langkah yang diambil oleh KPU atau Satgas memang sudah adil begitu. Ya. Tapi kalau kita ngambil contoh kasus di Kota Mataram misalnya, tidak ada petahana. Di Kota Mataram. Jadi asik. Setengah-setengah lah. Setengah petahana ya. Setengah petahana. Gitu. Setengah Satu memang ya bukan wali kota tapi wakil wali kota menjadi calon wali kota gitu kan. Yang satu keluarga wali kota. Nah, gitu kan. Ya bau-bau petahana lah gitu. Masih ada arwah-arwah petahana. Arwah petahana. Gitu ya. Ya itu tadi mudah-mudahan semua pihak bisa menempatkan diri pada posisi masing-masing sesuai dengan aturan. Gitu kan. Iya. Jadi Bawaslu gitu kan. Kemudian Satgas Covid. Gitu kan ini kan aparat-aparat pengawasan ini kan. Ya termasuk tentunya ke kontestan. Nah, dia harus bisa gimana caranya mengedukasi masyarakat atau pemilihnya untuk kemudian taat pada aturan ini. Ingat loh besok kalau mereka jadi masih Covid loh. Iya. Ya kan dilantik juga. Kayaknya kalau lihat pilkadanya Desember, kemudian pelantikannya kapan itu kira-kira? Ya kalau awal tahun. Kota Mataram itu 2020 ini habis kan? Oh, berarti 2021 masih suasana masih pandemi. Ya. Nah, tadi yang gimana caranya ini bikin pesta ini tetap asik walaupun tanpa keramaian. Itu. Berarti kan ada kreativitas. Nah, kreativitas ini kita di pandemi ini Pak semua mendadak digital nih. Gitu. Dari sistem pembelajaran, juga UKM-UKM yang dituntut untuk bisa lebih memanfaatkan platform digital. Berarti kan juga para kontestan pilkada ini juga seharusnya bisa memaksimalkan platform digital itu, sosial media. Sosial media gitu ya. Cuman dilematis juga gini lah, maksud saya itunya mau masyarakatnya tinggal nunggu aja nih. Kapan serangan-serangan itu gitu. Jadi bangun digital ya sudah itu kalau digital terukur ya. Terukur impact-nya ya, tapi tetap ujungnya itu tadi silaturahmi. Isinya itu. Kan balik lagi kalau tadi bicara soal perputaran uang, ada perputaran uang yang di perekonomian. Di situ dia putaran uangnya. Ada juga perputaran uang yang direct money. Dan itu kira-kira di tengah pandemi hilang nggak ya? Ya kalau saya sih pandemi tidak pandemi berharapnya hilang yang seperti itu. Tapi faktanya enggak. Orang lagi butuh. Atau juga bisa lebih kreatif justru Pak di situ. Gitu. Iya, kalau di kampanye dituntut kreatif bisa jadi serangan-serangan pajarnya juga lebih kreatif lagi. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan suasana pilkada yang tetap menarik, tetap asik begitu ya. Di tengah pandemi seperti ini dan kita tetap bisa menangkap apa visi dan misi dari para kontestan ini, dari para kandidat ini sehingga kita betul-betul memilihnya itu karena memang ada sesuatu yang kita harapkan. Iya. Gitu. Dan sementara ini saya belum tangkap itu gitu. Oh gitu ya? Belum. Jadi baru pencitraan baliho baru aja. Akronim ya? Iya, permainan akronim, pasangan-pasangannya itu. Ada namanya ini. Namanya wangi gitu. Ada semerbak. Gitu ya. Kira-kira belum kemudian apa yang mau dilakukan. Itu ya. Nah, kalau misalnya
Besiru itu bincang bebas inspiratif dan seru. Kalau Semerbak itu apa? Itu kan Ada yang new juga, Pak. ya. Kita nggak tahu new normal atau new apa ini. Iya. Nah, justru sebenarnya kesempatan ini, Pak, di tengah kondisi pandemi seperti ini, yang masyarakat sekarang intensitasnya terhadap penggunaan sosial media itu sosial lebih tinggi. medianya tinggi. Justru kesempatan untuk para kontestan ini menyampaikan visi misi, program kerjanya, itu justru lebih luas cakupannya, lebih Pak. luas, Itu biayanya lebih murah, cakupannya lebih luas, dan lebih terukur juga. Ya itu mestinya yang harus dilakukan nampaknya ya. Iya. Harus memanfaatkan teknologi ya, memanfaatkan media-media yang ada gitu kan. Oke, nah kemudian mungkin yang tetap yang kita tidak kalah pentingnya tadi itu ya, kita harus bisa menangkap visi dan misi. Betul. Gitu. Atau mungkin sebelumnya juga tidak kalah pentingnya adalah kita bisa tunjukkan atau kita bisa suarakan problem-problem yang di masyarakat yang akan mereka hadapi kalau mereka menang. Itu. Mungkin gitu, itu kan? penting juga. Bisa. Nanti kita, itu ya kita bicarakan hal-hal itu ya besok ya. Itu menarik bicara itu. Untuk apa nih problem-problemnya, kemudian kita sampaikan saja, kemudian kita tunggu. Ya, mudah-mudahan para kandidat ini respon, kemudian kita gitu ya. Kemudian dia mau ngapain dengan itu. Gitu. Kalau di sini kita bicara permasalahan, kita bicara tentang kritik. Jadi jangan harap solusinya dari kita. Oh iya. Kan kita ini rakyat. Iya. Kecuali kita jadi kandidat. Kita kan hanya peserta pesta, Pak. Iya, gitu. Kalau diundang. Jadi oke, teman-teman sekalian, nanti di podcast Besiru berikutnya kita akan bicara tentang problem-problem yang kita hadapi terutama di Kota Mataram. Oke lah, kita bicara Kota Mataram. Kemudian mudah-mudahan problem-problem itu yang dilihat juga oleh para kandidat sehingga mereka menyiapkan visi dan misi sesuai dengan permasalahan yang ada. Supaya masyarakat bisa memilih dengan benar tahu programnya, jangan hanya sekedar akhirnya emosional, karena pencitraan, kemudian karena kan isi itu. Nah, apa isi? Gini, jadi ada anekdot nih. Oh cukup lah, saya pernah dulu ikut di itu gitu, mendampingi kandidat. Itu ketika kandidatnya menyampaikan visi misi, masyarakat bilang, Pak cukup. Visi misinya isi dulu ini Pak. Jadi pada nungguin ya. Ini kapan kelar ngomongnya nih? Kalau bahasa yang agak populer di kalangan para pelaku itu ada popularitas, ada kapasitas, itu yang menumbuhkan elektabilitas. Tetapi yang nomor 4 yang terakhir paling berat. isitas. Ini yang ternyata masih. Iya. Kalau kita enggak lah, kita berharap kita akan bicarakan visi yang betul. Gitu kan. Tujuan ada podcast ini kan juga untuk kita merangsang. Kan pemilih yang cerdas. Iya. Paling tidak rasional lah. Rasional. Kita ngajak juga masyarakat untuk berpikir kritis juga, berpikir cerdas juga. Kan itu tujuannya Pak, kita ngobrol-ngobrol bebas. Ngobrol bebas gitu ngobrol kan, supaya masyarakat bebas juga. Bebas juga. Baik, saya kira itu ya. Dan teman-teman sekalian, tunggu podcast kami berikutnya. Kita akan bicarakan soal terkait dengan problematika masyarakat di Kota Mataram. Karena sebentar lagi kita akan pilkada. Mudah-mudahan problematika itu yang ditangkap oleh para kandidat, gitu kan. Kemudian para kandidat ini menyiapkan visi dan misi sesuai dengan problematika itu. Ya, kita ketemu ya di Bincang Bebas, inspiratif dan seru. Besiru berikutnya. Oke, terima kasih.